Ini kan sebuah apa ya, klaim yang menjudge seperti itu. Kok bisa dikatakan istri itu loh? Ah, gimana kok mama Pak Ustadz begitulah? Jangan begitu. Kita ini kan orang-orang yang sangat memiliki pengetahuan yang baik gitu loh. Menjasa itu Tritunggal itu seperti istri itu loh ya. Gimana loh? Gimana Pak Ustadz itu? Baik bang, jadi kayak gini ya, banyak kawan kita yang Kristen ya mengatakan, poligami dalam Islam itu boleh, istri boleh lebih dari satu, kata kawan kita yang Kristen. Banyak tuh naik ke tempat saya. Jadi ya, baik kalau istri cuma satu di Kristen, kenapa ya poligami istri kagak boleh? Tapi poligami Tuhan sampai 3 boleh gitu loh. Kira-kira nggak kebalik gitu. Seharusnya ya yang cuma satu itu Tuhan. Bukan istri yang cuma satu. Yang cuma satu itu Tuhan. Bukannya istri bang. Nah begini Pak Ustadz, ya, kami di dalam Kristen, baik itu seluruh Kristen di dunia ini tidak ada yang mengatakan mereka percaya 3 Tuhan. Tapi yang mengatakan tiga itu bang, Tuhan ada 3 itu kitab abang. Enggak ada dibicara seperti itu. Coba Anda buka ya. 2 Yohanes tadi 5 itu di mana kata Tuhan di situ? Itu baru juga. Ya baik. Baik. Coba Anda buka 1 Yohanes 5 nomor 7 tadi. Ya, itu saya sudah baca itu tidak ada kata Tuhan di situ. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di sorga, betul? Iya, 3 kesaksian toh. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya. Terus sekarang saya mau tanya, Bapa itu siapa? Ya, itu adalah Tuhan? pribadi. Ya, Tuhan atau bukan? Pribadi. Ya. Tuhan atau bukan? Anak adalah pribadi. Yang saya tanya, Bapak itu Tuhan atau bukan? Terus, ya kemana? Ya, Bapak itu Tuhan atau bukan? Iya. Baik, Roh Kudus Tuhan atau bukan? Ya, dari Tuhan yang sama, dari Tuhan yang Bapa sama. Ada berapa tuh Tuhan udah? Loh, dari Tuhan yang sama kok, nggak ada perbedaan. Kata Anda Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, ada berapa Tuhan udah? Loh, itu kan bertentangan dengan konsep Tritunggal. Itu masuk pada triteisme. Itu salah di situ. Cuma dua kali saya nanya nih ya, Bapak Tuhan, kata Anda Roh Kudus Tuhan, ada berapa udah Tuhan? Oke, sebentar saya gambarkan kepada Ustaz supaya bisa dipaham. Sebentar. Ya bisa ya. Saya balikan dulu kamera saya. Lama-lama bang ada kartu keluarga Tuhan bulan nanti. Iya teman-teman ya kartu keluarga Tuhan. Ya supaya penonton juga bisa dapat mengetahui. Oke sekarang ya. Saya tulis ya kok gelap ini ya. Sebentar. Bapak. Tulisan ini apa ini? Bapak. Sekarang Yesus. Sekarang Roh Kudus. Oke. Sekarang Bapak ini adalah Tuhan bukan? Ya kan? Oke, saya gambarin ya. Tuhan. Ya, sudah ya. Bapak adalah Tuhan. Sekarang kalau saya katakan Yesus adalah Tuhan, bagaimana kalau saya katakan dari ini? Yesus adalah Tuhan dari ini, bagaimana? Baik, kalau Anda merujuk ke Tuhan yang satu itu juga kan, saya mau tanya, Bapak dengan Yesus itu sama atau beda? Beda, ini kan beda Bapak dengan Yesus beda. Kan beda, udah ada 2 berarti. Ya, itu namanya beda itu, dan ini yang beda. Sebagaimana sekarang hakikat itu yang tidak beda. Oke. Ya, gak apa-apa kalau hakikatnya itu satu. Cuma Anda lihat Bapak, Yesus, Roh Kudus.
Ada berapa Berarti tulisan sudah Anda ya. di situ? Gimana? Coba Anda lihat tuh tulisan Anda tuh di depan itu. Ada berapa tuh? Bapa, Yesus, Roh Kudus. Ya ini adalah apa ya? Mulanya itu dari sini. Allah menyatakan diri sebagai Bapa, Allah menyatakan diri sebagai Yesus, Allah menyatakan dari Roh Kudus. Ah, ada berapa tuh? Bapa, Yesus, Roh Kudus. Ya ini bicara kebagaimanaan. Dan ini adalah Ya. bicara hakikat. Ah, saya nggak bicara masalah hakikatnya. Sebelum ke hakikatnya yang Anda tulis Bapa, Yesus, Roh Kudus tuh ada berapa itu? Oh, ini saya bicara kebagaimanaan. Ini tiga kebagaimanaan, bukan merujuk kepada Tiga kan? Kan tiga kata abang. Tiga kan Anda. Ya, tiga. Tapi hakikatnya apa? Kalau tiga ini hakikatnya apa? Sama toh? Satu kan? Ya, pertanyaannya kenapa bang? Ya, Tuhannya boleh tiga, hakikatnya satu. Kenapa kayak gitu? Tuhan boleh tiga di awal itu. Tuhannya, begini pertanyaan itu sebenarnya Pak. Kenapa Tuhannya satu bisa menyatakan dalam tiga pribadi? Itu loh yang sebenarnya. Iya. Maka nggak apa-apa Anda bolak-balik. Lalu kenapa boleh tiga gitu? Sebentar ya, saya mau putar balik kamera dulu. Saya mau. Ya. Ya sebentar. Supaya lebih enak diskusi kita. Oke, silakan lanjut. Apa tadi pertanyaan Pak Ustadz tadi gimana? Ya, nggak apa-apa kalau kata Anda hakikatnya satu. Kenapa pribadinya boleh tiga? Iya, makanya di dalam iman Kristen itu ya sudah setuju ya, hakikatnya satu ya. Kalau Setuju itu dulu kan ya? penjelasan Anda hakikatnya satu, nggak apa-apa. Yang saya Oke. tanyakan, hakikat dari satu tadi kenapa pribadinya ada tiga? Boleh tiga gitu. Iya memang, ya tiga itu kebagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa di dalam menciptakan. Di dalam Allah menyatakan diri sebagai Yesus di dalam konsep penebusan. Allah menyatakan dirinya sebagai Roh Kudus sebagai penuntun bagi yang ditebus itu. Itu harus lengkap. Halo? Itu loh. Iya, kalau ya Bapa itu berurusan di dalam penciptaan dan Yesus berurusan di dalam penebusan dan Roh Kudus itu berurusan oleh Roh Kudus kepada Bapa. Gas. Ya kan Ya. kalau kayak gitu namanya beda-beda tugas gotong royong mereka kayak gitu. Ada tugasnya sebagai Bapa, ada tugasnya sebagai Yesus, ada tugasnya sebagai Allah menyatakan dirinya bukan secara transparan, tetapi menyatakan di dalam satu tahapan. Baik, kalau gitu saya mau ganti ya. Kalau bukan gotong royong menurut Anda. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak Roh Kudus jadi manusia? Gak bisa karena sudah. Nggak bisa kan? Kan nggak bisa, nggak bisa kan? Ya begini. Kalau yang nggak gini bang, kalau yang nggak bisa artinya berbeda eksistensi mereka. Ya sudah ya. Kenapa Roh Kudus itu? Ya saya menjelaskan. Kenapa Roh Kudus itu tidak bisa jadi manusia? Kenapa? Karena sudah ada yang jadi manusia. Buat apa dia jadi manusia? Karena sudah ada yang jadi Iya. manusia. Tadi kan bukan saya memilihkan harus jadi manusia, enggak. Kalau mereka bertukar tugas dari ketiga tadi apa bisa gitu? Oh nggak bisa. Nggak bisa juga, ya sudah kalau gitu. Iya memang. Karena sudah Artinya, ada ya. Silakan. artinya gini bang, kalau yang nggak bisa bertukar tugas berarti mereka tiga eksistensi yang berbeda. Bukan satu Nah, itu hakikat. Nah itu sebenarnya salah ya, makanya saya betulkan ya terserah Pak Ustadz lah kan, tapi sudah Pak Ustadz mengakui bahwa hakikatnya satu tapi kan saya sudah jelaskan yang tidak menerima tiga ini itu kan saya sudah jelaskan ke bagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa di dalam berurusan dengan penciptaan. Allah menyatakan dirinya sebagai Yesus itu berurusan dalam konsep penebusan. Gak apa-apa bang, gak apa-apa. Iya itu. Bukan tiga Ya itu kan eksistensi itu. saya nggak ngotot bang ya, itu kan penjelasan Anda ya, biarkan kawan-kawan kita yang menolak yang menonton kan menilainya kan kayak gitu. Saya nggak perlu ngotot sama abang, nggak perlu. Iya nggak apa-apa. Iya nggak perlu.
saya orang Kristen ditanya saya menjawab gitu loh ya. Orang yang 8.000 lebih yang menontonnya itu nanti yang bisa menilai gitu loh. Ya, no problem gitu. Kira-kira ada lagi Bang yang perlu Anda tanyakan gitu? Oke, saya mau tanya di Al-Quran Pak Ustadz bagaimana juga? Boleh, ya, silahkan buka ayatnya. Ayat berapa, surah berapa, ayat berapa, silahkan. Rasanya kan kalau saya nanya, yang nanya Kristen kan nggak asik juga gitu. Nanti nggak seimbang. Kan, ya, bagusnya kalau kita ya satu-satu ya berani bertanya, berani ditanya itu aja nya. Iya, silakan. Oke, saya mau bertanya nih Pak Ustadz di surat An-Naml. Kurang tahu bacanya apa gimana? Surat An-Naml. Itu bacanya surat baca apa nak? An-Naml. Oke, surat An-Naml nomor 91. Apa Tuhan negeri Mekah gitu? Kenapa Pak Ustadz? Kan Pak Ustadz bahas ini tadi. Sekarang pilihan saya bahas ini gimana? Enggak apa-apa. Apa yang mau Anda Ya, tanyakan? oke, saya enggak pakai apa ya, saya sudah hafal itu. Nah, aku itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri. Ya, memang kata tulis ini, tapi hanya ada Mekah itu dalam huruf Mekah. Ya, tapi itu dijelaskan kata ini itu merujuk kepada Mekah. Ya, berarti Tuhannya Nabi Muhammad itu berada di negeri tanah Mekah. Negeri Mekah. Baik Bang. Sebelum saya menjawab dengan ayat juga gini ya Bang ya. Kira-kira. Nama saya kan Yusuf tuh ya. Abang tahu ya? Nama saya Yusuf. Kira-kira kalaunya ada saya bilang tangan Yusuf. Ada hanya istresnya itu Pak Ustadz harus konsisten dengan apa ayat saya kasih tadi. Ya, saya hanya mencontohkan sama Anda. Ketika ada kosakata ya tangan Yusuf. Apakah yang namanya Yusuf ini cuma tangan gitu bentuknya? Tidak. Kan ada kepala, ada kaki, kan kayak gitu. Nah, kalau dinamakan tangan Yusuf ya berarti bukan cuma tangan yang dimaksud. Artinya merujuk ke Yusuf itu ada kepala, ada kaki, ada dada, ada jantung dan yang lainnya. Begitu juga Al-Quran itu menyebutkan ya innama kan kayak gitu. Langsung aja ya Tuhan negeri Mekah. Artinya Tuhan itu bukan cuma memiliki Mekah. Kalau kita melihat ke ayat yang lain, coba Anda buka ya Al-Fatihah ayat 2. Nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Gitu. Jadi kalaunya merujuk ke Mekah itu bukan cuma Tuhan di Mekah, tapi ya yang namanya Tuhan itu seluruh alam gitu Bang maksudnya. Gitu sama tadi ya ketika Anda menyebutkan tangan Yusuf. Yusuf itu bukan cuma bentuk tangan, tapi ada juga kepala, yang nama Yusuf itu ada jantung, ada kaki, sehingga menjadi satu nama yaitu Yusuf. Ya kan artinya tangan Yusuf, artinya kan menghususkan ke tangan saya merujuknya. Bukan berarti saya cuma tangan bentuknya Yusuf itu. Ada juga kepala saya, ada yang lain. Begitu juga Tuhan negeri Mekah. Menghususkan di Mekah bukan berarti Tuhannya hanya di Mekah, tapi ya untuk seluruh alam gitu maksudnya. Hanya satu yang dikhususkan menyebut satu kota karena apa? Nabinya ada di Mekah gitu Bang. Oke, catat hati ya. Di situ aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Di situ ada kata Tuhan. Ya. Kata Tuhan di situ, apakah
kehadirannya sepenuhnya di situ yang disembah oleh Nabi Muhammad atau sebagian? Jadi Tuhan itu bang, ya saya kasih tahu abang, Tuhan itu tidak terbagi-bagi. Gitu. Maksudnya begini, Beb. Pak Ustaz mengatakan tadi, kalau tangan saya ini, tangan Yusuf ini apakah dibentuk katakan Yesus? Enggak kan? Kalau kamu menganalogikan seperti itu, sekarang Tuhan yang di Mesir, di Mesir, Tuhan yang di Mekah, di negeri Mekah itu, apakah sepenuhnya adalah Tuhan atau bagaimana? Jadi Tuhan yang di negeri Mekah itu sepenuhnya adalah Tuhan semesta alam, iya. Tuh, itu kan sudah ada catatan yang ada di tanah negeri itu loh. Maksudnya jangan dibawa ke semesta alam dulu. Oh, gimana? Tuhannya begini, kan Nabi Muhammad di Mekah. siapa? Mekah. Maksudnya begini, Tuhan hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri yang ada di Mekah itu. Maksudnya, jadi Nabi Muhammad tuh ada di Mekah ya. Dia diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah, bukan berarti Tuhan hanya di Mekah, bukan. Tapi ada segala sesuatu miliknya itu loh, ada di bawah itu, misalnya. Itu. Kenapa? Nah itu kan jadi kalau itu merujuk kepada negeri itu loh. Gagasan pertama itu adalah Tuhan negeri Mekah. Nah itu gagasan pertama. Nah itu merujuk pada segala sesuatu. Bang, apakah yang namanya segala sesuatu itu hanya ada di Mekah? Nah kalau di ayat itu bicara begitu. Yang namanya segala sesuatu itu bukan hanya Mekah, tapi semuanya, kan gitu. Sudah tahu tuh abang ya. Sudah tahu ya, sudah tahu yang namanya segala sesuatu itu bukan cuma di Mekah, tapi ada juga di luar Mekah dan di alam yang lain, kan kayak gitu. Namanya aja segala sesuatu. Nah, dan merujuk ke situ Pak Ustaz. Kan gagasan pertama adalah Tuhan di negeri Mekah itu segala sesuatu yang ada di negeri Mekah itu loh, segala sesuatu di situ loh. Nggak ada dibicarakan di luar situ. Nggak ada dibicarakan luar itu, hanya bicara di konteks gagasan pertama Tuhan negeri Mekah itu. Baik, saya bukakan aja udah buat Anda ya. Buka aja. Ya, nggak apa-apa. Itu. Apa ayatnya? Nah, kalau saya tanya bunyinya kayak gimana bingung. Sabar ya. Nggak tahu, bukan Arabnya nggak tahu. Ya, bentar. Saya bukakan dulu. Saya buka Al-Quran dari NU aja nih. Surah An-Naml. Bentar, adukan, Al-Fusilat, Az-Zumar, Sot, Saba, Sajadah. Nih. Sabar. Nih, innama umirtu an a'buda rabbaha. Ini kan kayak gitu ya. Innama umirtu an a'buda rabbaha dzil baldatil ladzi harramaha. Baik, langsung ya. Nih, harramaha itu negeri Mekah kan. Sesungguhnya aku Muhammad ya hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Jadi Tuhan yang memiliki segala sesuatu itu bukan cuma di Mekah segala sesuatu tuh bang, ya. Kan kayak gitu, kullu syai' ya memiliki segala sesuatu. Artinya yang di luar Mekah pun dia miliki. Sesuatu yang di luar Mekah, kullu syai' ya itu artinya milik dia. Makanya saya bilang sama abang dia bukan cuma Tuhan di negeri Mekah, tapi dia Tuhan seluruh alam seperti surah Al-Fatihah tadi. Tuhan yang memiliki semuanya, segala sesuatu di luar Mekah. Makanya Tuhan semesta alam disebutnya. Nah, terus bang di sini juga ya Anda perlu tahu ya tidak ada ya Tuhan negeri Mekah ini hanya Mekah dimilikinya, enggak ada kosakata hanya Tuhan di Mekah, enggak ada.
Haromaha ini bang, ya kalau mau kita terjemahkan secara luas, bukan cuma Mekah, Madinah itu juga negeri kota haram, kota suci. Lalu yang menerjemah itu siapa Pak Ustaz? Ini kan penghususan Haromaha Mekah, karena Nabi Muhammad di Mekah. Terus enggak, karena apa? Robba hadhil baldatil ladzi, ya balad ini kota di sini yang dimaksud. Kota-kota yang disucikan orang-orang. Ah gitu. Jadi kalau kita mau luasin gitu ya, bukan cuma Mekah, Madinah juga. Makanya dia itu memiliki segala sesuatu. Yang namanya segala sesuatu bukan cuma di Mekah. Di luar Mekah, segala sesuatu milik dia. Makanya ada kalimatnya Tuhan semesta alam. Jadi gitu. Begini Pak Ustaz, gagasan pertama itu ada dua gagasan. Perintahkan, aku hanya diperintahkan itu secara terkhusus atau secara umum? Baik, dikhususkan untuk siapa tuh? Akunya siapa? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Iya, aku hanya diperintahkan ya. Sekarang saya mau tanya dulu. Tuhan itu secara khusus atau secara universal? Baik, akunya itu kan Nabi Muhammad kan? Ya, sudah. Ya. Ada nggak Nabi Muhammad di Indonesia? Gak ada. Nggak ada kan? Artinya apa? Kenapa dikhususkan disebut Mekah? Karena Nabi Muhammad di Mekah. Gitu. Yang di Mekah, gitu. Loh, itu suatu perintah ya. Aku hanya diperintahkan. Diperintahkan, iya. Tidak bersifat universal di situ. Ya, karena Nabi Muhammad cuma di Mekah bang tempatnya. Nggak ada di Indonesia atau belahan dunia lain. Bukan Tuhannya cuma di situ. Nabi Muhammadnya yang di situ. Ya, Tuhannya itu ya Tuhannya bukan cuma di Mekah, tapi segala sesuatu di luar Mekah itu milik dia. Nah, kata segala sesuatu yang di bawah itu merujuk kepada gagasan pertama. Baik, gagasan pertama dan kenapa? Dan memiliki dan memiliki segala sesuatu. Dan